Titip pesan aja. Titip pesan aja. Ini pesan dari Pak Abdul Karim almarhum, dosen saya tingkat 1, dosen bahasa Inggris tingkat 1 di STAN. Ngasih tahu sama saya. Saya masih ingat sampai sekarang. Kalau kalian jadi PNS, gitu. Kalau kalian jadi PNS, kalian sudah mendapatkan hak masing-masing berupa gaji, tunjangan, fasilitas lain yang diperbolehkan, yang diizinkan oleh negara. Selain daripada itu, yang kalian dapatkan, misalnya tambahan yang tidak jelas. Tidak jelas. Baik itu uang, uang terima kasih, uang uang project, apapun namanya kickback, terima kasih, project, lain sebagainya, apapun namanya yang lain itu, yang tidak legal, dibilangin sama dosen saya itu, dosen bahasa Inggris di Soklistan, adalah seperti air comberan. Uang-uang yang rezeki, bukan rezeki ya, uang-uang yang tidak legal seperti itu adalah seperti air comberan yang di luar dari yang seharusnya kita terima. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian akan tega memberikan anak kalian, keluarga kalian, ibu kalian, dan bapak kalian air comberan itu? Itu aja, gitu kan. Itu perkataan yang selalu saya ingat, dari dosen yang bukan orang STAN, dosen bahasa Inggris tingkat 1. Sampai sekarang saya ingat kata-katanya. Dan itu kewajiban saya untuk ngasih tahu ke kalian, menyampaikan lagi kepada kalian bahwa uang yang apapun bentuknya, mau itu uang, mau itu berbentuk lainnya, rumah, tanah, segala macam, yang merupakan hasil dari yang tidak legal atau yang di luar dari yang seharusnya kita dapat, itu adalah seperti air comberan. Pertanyaannya, kalau untuk air comberan untuk kita sendiri, mau nggak diminum? Pertanyaan kedua, mau nggak kalian memberikan air comberan itu kepada keluarga? Tuh, itu yang pertanyaan. Waktu zaman saya kan zamannya pada saat itu sih masih zamannya jahiliyah ya. Zamannya jahiliyah. Saya belum paham dulu artinya apa sih itu. Bapak itu ngomong pas ketika kerja, saya paham. Bahwa lulusan STAN, ketika di kuliah itu baik, nggak berdagulan. Tapi ketika dia di dunia kerja, yang dulunya baik, itu bisa jadi penjahat kelas 1. Tapi ada juga yang ketika kuliahnya itu berdagulan, saya punya teman gitu. Berdagulan itu beneran, ya bandel, rese, DSB. Gitu. Ketika dia sudah kerja, itu lurusnya minta ampun. Jadi terserah kalian nanti. Satu lagi, nama baik itu susah diambil, dicari loh. Tapi ngancurinnya sangat gampang. Kalian bangun dari awal, jadi PNS, jadi ASN, awal-awal bagus. Lurus, keselempet sedikit aja, namanya jelek sampai seumur hidup. Sampai orang tua dibawa-bawa, anak dibawa-bawa, keluarga dibawa-bawa. Itu ngebangun nama itu gampang, ngebangun nama itu susah, bangun kepercayaan itu susah, ngerusakinnya itu sangat gampang. Sehari terima aja uang,
yang kita nggak pernah terima uang gitu kan dari luar, misalnya kita lagi butuh banget, anak sakit segala macam, orang tua sakit, ada yang nuntut segala macam gitu kan. Ketika kita terima uang dari yang nggak legal kayak gitu, wis pada saat itu juga kita lagi apes, ketahuan, ya sudah selesai semuanya. Nanti akan dianggap, wah kamu dulu lurus-lurus ngomong lurus kayak gitu ya, cuman karena gitu. Ternyata terima juga, wah jelek banget ya. Ya, itu sih sebenarnya etika korupsi itu etika berkorupsi. Jadi pengendalian diri aja intinya kalian sendiri kan. Kalian nanti jadi orang-orang keuangan akan tahu sendiri. Tampilan luar itu tidak sama dengan tampilan dalam ya. Sorry to say. Jadi bukan ya banyak juga karena saya pengalaman sih dengan teman-teman stand juga. Yang luarnya alim, ternyata dalamnya sesot juga gitu kan. Tapi kalau ada juga yang kelihatan di luarnya urakan, dalamnya juga pas soal uang, wah lurusnya minta ampun. Itu banyak yang harus seperti itu. Jadi ya tidak inilah tidak apa namanya. Tapi ada juga yang luarnya alim, dalamnya alim juga ada. Salah satu contohnya itu Pak Saiku. Tahu nggak Pak Saiku? Ini cerita dikit ya. Pak Saiku, Kader PKS presiden kan, Pak? Presiden PKS. Iya. Presiden PKS. Nah itu beliau kan dulu anak stan gitu. Anak stan satu ruangan sama saya di BPKP. Satu ruangan sama saya di BPKP. Ya dulu zaman jahiliyah jadi tahu lah gitu kan. Nah, beliau termasuk yang lempeng lah gitu. Pada saat di PNS ya. Pada saat di PNS beliau lempeng. Setelah dari PNS karena saya satu ruangan sama beliau. Setelah di PNS saya nggak tahu lagi. Jadi saya nggak bisa ngecap, tapi yang saya tahu tahun 2004 2005 itu masih satu ruangan sama saya. 2003 2004 dia resign, itu masih satu ruangan. 2006 saya resign, 2004 dia jadi anggota DPRD. Rumahnya dekat saya sekarang. Jadi ya itu yang dulunya bagus ya, tapi banyak juga yang modelnya rajin ke gereja, rajin ke masjid, urusan duit juga rajin juga, banyak kan. Ya, jadi nggak bisa kita nilai dari luar intinya. Yang bisa adalah ketika ada kesempatan orang itu ngambil kesempatan itu atau tidak. Iya atau tidak. Oke. Ya, jadi pesan saya itu aja. Kalau saya nggak bisa mesenin yang lain, paling tidak saya sudah menyampaikan apa yang dikatakan oleh dosen saya waktu di stand dulu tentang air comberan. Ya, satu sisi juga ini untuk audit ya, karena saya dulu auditor muda di BPKP tahun 98, umur saya baru 22 tahun. 97, 98, 1 Januari 98. Terus kemudian saya masih muda tuh 22 tahun, 21 ya, 21 22. Itu sudah dipercaya untuk dilepas jadi ngaudit sendiri di satu tempat. Itu seumur itu dulu itu saya sudah ditawarin uang 100 ribuan satu kresek. 100 ribuan tuh satu kresek itu bundel. Ya alhamdulillah ingat kata-kata comberan tadi ya nggak kita ambil lah gitu kan. Cuman waktu itu zaman jahiliyah, masih zaman jahiliyah, saya juga bukan bersih-bersih amat, artinya kalau umpamanya ada misalnya pemeriksa itu audit yang kita audit itu waktu itu ngasih uang ke atasan, terus atasan nyampein ke kita, nah itu saya selalu terima, walaupun
terimanya nanti ujungnya untuk apa ya, mbuh gitu kan. Tapi paling tidak, karena kenapa? Pada saat itu hal yang lazim, hal yang lazim. Saya tidak pernah terima langsung dari objek saya, dari orang ketiga. Saya terimanya hanya dari atasan. Kenapa? Untuk jaga, karena waktu itu hal yang lazim. Ya itu pintar-pintarnya kita lah pada saat itu. Zaman-zamannya jahiliyah dulu. Kalau sekarang orang berhati-hati deh namanya. Kalau dulu open banget. Apalagi teman-teman di pajak ya, di JP itu dulu kakak-kakak senior saya itu bangga banget kalau mamanya bawa Harley, bawa kaya-kayaan lah. Tapi ketika reformasi oleh Bu Sri, Bu SMI, itu semuanya pada ketakutan, pada disembunyiin semua harta-harta mereka. Jadi bumi berputar, itu aja. Oke, nah itu dari saya sedikit tambahan. Itu aja sih sebenarnya inti kuliah kita hari ini. Lanjut, Mainer. Kita disuruh hari ini untuk melakukan audit di bagian investasi, di akun investasi, di halaman 162 ya. Nah, tolong Mainer jelaskan apa yang harus disuruh, apa yang harus kita lakukan, terus kemudian apa saja audit programnya. Oke, silakan Mainer. Ya Pak, jadi untuk soalnya yang pertama, siapkan program audit substantif untuk saldo akun investment in securities dan transaksi-transaksinya. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat, maaf Pak, agak ke atas sedikit. Ya, terima kasih. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat tujuan audit dengan mengacu pada kelima asersi keuangan. Yang pertama, existence or occurrence. Kedua, completeness. Ketiga, right and obligations. Keempat, valuation or allocation. Dan kelima, presentation and disclosure. Program audit yang Anda buat harus dapat mengatasi kelima asersi keuangan tersebut dan beberapa kelemahan dalam internal control. Saat menuliskan program audit, gunakan 8 prosedur pengumpulan bukti umum, recalculation, physical observation, confirmation, verbal inquiry, vouching, tracing, scanning, dan analytical prosedur agar lebih spesifik. Setiap kali terdapat langkah atas program audit yang mengatasi kelemahan dalam internal control seperti yang ditujukan oleh jawaban tidak pada internal control questionnaire, referensikan ke nomor pertanyaan yang sesuai, misalnya Q1, Q2, dan lain-lain. Untuk soal 2, siapkan kertas kerja E1 seperti tahun sebelumnya untuk menganalisis akun investment in securities Apple Blossom. Tunjukkan juga kertas kerja audit E2. Siapkan kertas kerja audit E3 untuk menganalisis gain or loss on sale of marketable securities dan kertas kerja E5 untuk mengaudit income from securities. Tunjukkan juga kertas kerja audit E4 dan seluruh sekuritas Apple Blossom Company diklasifikasikan sebagai current asset. Untuk informasi tambahan, pada 2 Juli 2003, Mr. Stockton membeli investasi di obligasi Sears Credit Corporation. Aplikasi ini diterbitkan pada 1 Juli 1998 dan jatuh tempo pada 1 Juli 2008 dengan bunga 10% yang dibayar tiap 1 Juli dan 1 Januari tiap tahun. Yield dari aplikasi ini adalah 11% dan aplikasi ini akan dimiliki perusahaan hingga jatuh tempo. Siapkan kertas kerja audit E6 jika diperlukan. Oke. Ya. Nah, sekarang audit programnya seperti apa? Iya, sebelum itu internal control. Kita bahas internal control. Internal control ini ada kelemahannya nggak? Hasil dari SIQ. Ya Pak, jadi di internal control questionnaire ada 3 jawaban tidak. Untuk yang pertama, untuk jawaban tidak yang pertama ada di question nomor 3. Apakah pembelian individu dan penjual apakah pembelian individu dan penjualan sekuritas telah diotorisasi oleh direksi? Jawabannya tidak. Dan karena tanda tangan
tanda tangan umum diberikan kepada tanda tangan umum diberikan ke Mr. Stockton, Mrs. Stockton. Miss. Ya, Miss. iya. Kemudian untuk question 5, apakah Departemen Akuntansi memelihara pencatatan independen atas income from investment? Jawabannya tidak. Dia mendapatkan daftar dari bendahara, Mrs. Stockton. Dan apakah yang keenam, apakah sekuritas dihitung secara periodik oleh orang lain selain kustodian? Jawabannya tidak. Mrs. Stockton itu, Miss Stockton itu siapa? Bendahara, Pak. Ada di mana dia posisinya di bendahara itu? Di organization chart-nya ketahuan nggak? Kelihatan nggak? Ada di buku Apel Blossom Oke. di halaman 22. Ya. 22. Oke. Nah, sekarang prosedurnya seperti apa? Iya. Yang pertama, tujuan auditnya untuk memastikan bahwa investasi pada sekuritas saham, bonds, notes yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada, asersinya existence or occurrence. Yang kedua, seluruh investasi perusahaan telah tercatat dalam laporan keuangan, asersinya completeness. Yang ketiga, Bentar. Saya kok sharingnya kok nggak bisa ya? Udah belum? Udah berubah belum? sudah, Pak. Kemudian yang ketiga, semua investasi yang tercatat dalam laporan keuangan merupakan milik perusahaan, asersinya right and obligations. Keempat, investasi telah dinilai secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, asersinya valuation or allocation. Yang kelima, investasi telah disajikan dan diungkapkan dengan benar, asersinya presentation and disclosure. Program auditnya yang pertama, review dan evaluasi pengendalian internal atas investasi. Asersinya semuanya, teknik auditnya verbal inquiry. Yang kedua, lakukan pemeriksaan fisik atas semua sekuritas Apel Blossom Colon Company, nomor sertifikat, nomor berlembar, pemilik, dan lain-lain. Di brankas perusahaan, di Big City National Bank, asersinya existence or occurrence, right and obligation, dan internal control questionnaire nomor 3. Teknik auditnya physical observation, indeksnya E2. Kemudian yang ketiga, lakukan konfirmasi kepada broker atas seluruh transaksi investasi tahun berjalan. Asersinya existence or occurrence, teknik auditnya confirmation, indeksnya E4. Kemudian yang keempat, meminta print out jurnal umum untuk akun income from investment kepada bookkeeper dan telusuri jumlah lembar saham dan jumlah income per lembar ke dokumen atau bukti transaksi terkait. Asersinya existence or occurrence dan right and obligations. Teknik auditnya vouching, indeksnya E5. Kemudian yang kelima, lakukan rekalkulasi atas income from investment yang diterima dengan mengalihkan jumlah lembar saham dan jumlah income per lembar yang telah ditelusuri sebelumnya. Asersinya valuation or allocations. Teknik auditnya recalculation, indeksnya E5. Yang keenam, bandingkan setiap pendapatan yang dicatat perusahaan dengan hasil rekalkulasi auditor. Asersinya valuation or allocation. Presentation and disclosure sama Q5. Teknik auditnya analytical procedure, indeksnya E5. Nomor 7, telusuri bukti transaksi penjualan investasi, kas yang didapatkan, laba rugi transaksi beserta brokers advice tiap transaksi ke jurnal umum dan neraca saldo. Asersinya valuation or allocations dan completeness. Teknik auditnya tracing, indeksnya E3. Kemudian yang ke-8, telusuri saldo awal dalam kertas kerja periode tahun yang bersangkutan. Asersinya existence or occurrence, teknik auditnya vouching, dan indeksnya E1 dan E6. Yang ke-9, siapkan analisis terperinci atas sekuritas dan investasi yang dapat dipasarkan. Tampilkan saldo dan jumlah saham di awal periode, nambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Asersinya valuation or allocation, presentation and disclosure, dan Q6. Teknik auditnya tracing, indeksnya E1 dan E6. Yang ke-10, lakukan scanning atas CALK untuk memastikan bahwa pengungkapan yang diperlukan telah terpenuhi. Asersinya presentation and disclosure, teknik auditnya scanning.
Oke, untuk teknik audit scanning, kira-kira nih bentuk kertas kerjanya seperti apa ya? Mungkin bisa fotokopi dari CALK-nya dicoret-coret gitu, Pak. Di checklist yang mana-mana gitu. Ada kesimpulannya nggak? Itu bisa. Sebenarnya sih itu ada beberapa yang misalnya bisa kita gabung-gabungin ya. Misalnya lakukan scanning atas CALK untuk memastikan pengungkapan yang diperlukan telah terpenuhi. Itu hal yang pertama loh. Harusnya, yang kedua lah. Setelah review dan evaluasi. Evaluasi itu hal yang kedua gitu kan. Baru kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik di Securities Apple Blossom kolon itu kalau mau kita lihat nomor sertifikat, nomor lembar, pemilik dan lain sebagainya, itu bisa nomor 3 duluan. Bisa nomor 3, bisa nomor terakhir, bisa nomor berikutnya. Yang pertama itu justru kita meminta print out jurnal umum untuk income dulu dong. Nomor 4 itu nomor 2 gitu. Nomor 3. Kalau kita 1 review, kemudian 2 lakukan scanning, ketiga adalah minta print out jurnal, gitu kan? Baru kemudian kita lakukan konfirmasi, kemudian baru pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya urutan-urutannya. Nggak mungkin kan kita lakukan pemeriksaan fisik dulu kalau tanpa kita tahu kita punya apa. Kita melakukan pemeriksaan fisik ke dalam National Bank atau kemanapun. Setelah kita mendapatkan daftar dulu dong dari akuntansi. Ya enggak? Logikanya kan gitu kan? Daftar dulu dari akuntansi. Kita bukan blind test loh. Kalau blind test itu ya benar-benar masuk, benar-benar kita lihat. Nah itu risiko auditnya adalah ketika kita melakukan blind test seperti itu, kita nggak tahu di dalam tempat penyimpanan itu rapih atau enggak. Jadi bisa saja kita akan terjadi berulang-ulang berkali-kali untuk melihat. Berbeda kalau seandainya kalau kita dapatkan dulu daftarnya, daftar investasinya, terus baru kita ngelihat ke dalam brankas perusahaan, bener nggak sih ada, gitu kan? Bener nggak sih ada? Terus kemudian baru baru kita lakukan konfirmasi. Nah, satu hal lagi, saat ini pemeriksaan fisik yang model-model kayak gini, pemeriksaan fisik saham yang marketable securities atau investasi, itu tidak lagi dalam bentuk fisik. Jadi saham itu tidak ada dalam bentuk lembaran saham. Semuanya itu sudah dalam bentuk di agen di bursa efek itu sudah semuanya ada di sana. Jadi kita cuma terima dapat daftar doang. Daftar nomor sekian itu doang. Kita tidak pernah dapat yang namanya sahamnya apa. Kalau zaman sekarang ya. Jadi otomatis seperti itu konfirmasi dari broker itu sangatlah penting. Nah, kalau ini titik kritisnya bisa saja apa yang kita disimpan di dalam Big City National Bank berbeda dengan konfirmasi pada broker. Kalau sekarang nggak ada lagi tuh saham itu disimpan di dalam brankas kayak gitu, nggak ada lagi karena memang nggak ada sertifikat sahamnya, udah nggak ada lagi bos, gitu. Nggak ada sertifikat saham lagi sekarang. Ya kalaupun itu kan adanya di di BEJ itu ada custodian sendiri, ada custodian. Nah custodian itu yang mungkin yang nyimpen sana. Tapi kalau mau yang diperjualbelikan ke perusahaan-perusahaan itu sudah cuma nama doang. Itu jadi intinya adalah urutan daripada audit, namanya juga prosedur kan urutan tindakan ya, atau program audit ya. Audit program itu adalah urutan tindakan. Itu sebagusnya adalah selogik mungkin. Mana duluan yang taruh di awal, mana kemudian yang mana. Jadi nggak campur aduk gitu kan. Nanti kalian susah sendiri untuk membuat yang melakukan yang mana dulu nih. Kalau
campur aduk seperti ini gitu kan. Nah, bolak-balik, jadi akan 2 kali kerja bolak-balik. Lakukan pemeriksaan fisik dulu, kemudian konfirmasi. Baru minta print jurnal. Kan kembali itu. Print jurnal dulu, lakukan scan CALK, dapatkan daftarnya dulu kan. Baru kita lihat fisik, baru kita lakukan konfirmasi, baru kita lakukan rekalkulasi, analytical prosedur, tracing, watching, dan lain sebagainya. Itu ya, Minal. Jadi untuk berikutnya juga hati-hati buat yang lain juga, buat prosedur audit itu tidak mudah, tapi juga tidak susah. Yang penting logik, alur berpikirnya itu logik. Selanjutnya, Meltri belum kan? Iya, belum, Pak. Lead schedule. Ya. Investment in securities, coba jelaskan. Ya. Sama ya, investment securities dulu aja. Jadi di schedule utama ini menyangkut akun-akun terkait dengan investment in securities. Yang pertama, investment in securities itu berada di schedule E1. Ini langsung ke E1 atau? Ya. Kita buka E1. Bentar, kok ini agak lama. Kok E1-nya nggak bisa dibuka sih? Bisa ya, bisa, Pak. Apa PDF-nya aja, Pak? Kan itu, saya ngirim 2 file, yang satu PDF. Oh, oke. Iya, jadi ada 223, referensinya E1, ref keduanya adalah TB, BS. Di sini parenya itu E1, reklasifikasinya itu E6. Oke ya, kita lihat dulu E1. Nah, E1 kenapa nih? Silakan. E1 ini menganalisis terkait investment in securities. Yang pertama ada sekuritas dari Southwestern Telecom. Ini saldo awalnya itu dari sesuai dengan neraca saldo dan schedule E1 di tahun 2002. Kemudian nggak ada penambahan atau pengurangan, jadi saldo akhirnya masih sama. Kemudian ada berdasarkan info Wall Street Journal, price per share-nya itu 88, jadi market value-nya itu 125.400, sehingga terdapat unrealized holding gain or loss sebesar 2.850. Kemudian yang sekuritas United Train itu sesuai dengan neraca saldo dan schedule E1 2002, saldonya 198.948. Kemudian berdasarkan E4 yang merupakan E4 itu schedule detail listing of transaction, itu terdapat penjualan yaitu sebesar 198.948, sehingga saldo akhirnya 0. Kemudian Lakawana Energi berdasarkan schedule E4 juga terdapat penjualan sehingga saldo akhirnya juga 0. Kemudian sekuritas dari McCormick Weight and Milling itu berdasarkan schedule E4 pada tanggal 21 Juli terdapat penambahan 9.650 sehingga saldo akhirnya 9.650. Kemudian berdasarkan info Wall Street Journal, price per share-nya itu 51 sehingga market value-nya itu 10.200, sehingga selisihnya itu menjadi unrealized holding gain or loss. Kemudian solarenergy.com itu berdasarkan schedule E4 terdapat penambahan sehingga saldonya menjadi 12.960.
Kemudian berdasarkan info Wall Street Journal, price per share-nya itu 16 sehingga market value-nya menjadi 9.600. Dan unrealized holding gain or loss-nya itu 3.360. Kemudian yang terakhir ada sekuritas Omega Data System, ada penambahan 37.600 sehingga saldo akhirnya adalah 37.600 dan price per share-nya itu 75,5 sehingga market value-nya itu 37.750 dan unrealized holding gain or loss-nya itu 150. Nah, setelah hasil audit ini terdapat perbedaan antara saldo buku klien dengan saldo prauditnya, sehingga setelah ditelusuri ke daftar investasi klien yang terdapat di schedule E2. E2 itu daftar investasi tanggal 31 Desember 2003 itu tidak ditemukan sekuritas Omega Data sehingga dilakukan penyesuaian untuk mencatat adanya sekuritas tersebut. Itu yang tadi jumlahnya 37.600 debit. Kemudian Mana? Ini. Yang di lead schedule. Ini ya, kelihatannya 7.000 ya. Iya. Kemudian adjustment yang kedua itu dari shares kredit korporat atau investment in bond. Setelah dilakukan penulisan ke daftar investasi pada E2, ditemukan obligasi dari shares credit corp yang diklasifikasikan sebagai investment in securities oleh klien, sehingga dilakukan penyesuaian untuk reklasifikasi yang seharusnya investasi ini diklasifikasikan sebagai long term investment in securities. Nah, hal ini dijelaskan di schedule E6, Pak. Oke, jelasin schedule E6-nya itu dari mana ya kalau saya bisa lihat ya? Gimana kan saya bisa lihat dari schedule E1 ini ada referensi ke E2, E3, E4, E5, E6, itu dari mana? Iya. Iya. Lupa, Pak. Nah, ini kan sama dengan yang tahun lalu ya. Jadi kalau saya mintanya harus nyambung datanya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada, oke, misalnya kayak gini nih. Ini E2 ini tentang apa? Southwestern Telkom ya, Southwestern Telkom. Berarti di sini ada tulisan di sini E2-nya Southwestern Telkom E2. Ini kan. Itu referensi E2. Jadi kalau maunya kayak gini kan saya tidak tahu nih ngelingnya kemana, dan sekali lagi saya harus manggil kalian untuk jelasin ini gitu kan. Nih, ya. Oke. Sama kayak misalnya Omega dibilang tidak ada, gitu kan. Omega tidak ada itu dasarnya dari mana nih? Dari mana? E5 kah? Oh, dari sini kan? Dari sini kan? Omega ternyata ada nih, belum dicatat nih Omega nih. Sama kayak solar 37.600. Nah, ini harus ada linknya ke sini. Ini ya, sini, link sini. Di sini juga disebutin ini dasarnya mana. Jadi, saya bisa menjelaskan kepada atasan saya setelah saya mendapat penjelasan dari kalian. Nah, ingat kalau lagi ngaudit itu banyak tuh auditannya ya. Itu ya. Jadi saya kasih lihapan 3 aja. Oke. Ya, Pak. Lanjut Mikael Yudhistira Prasdiantoro. Baik, Pak. Oke, tadi sudah bicara investment in security. Sekarang allowance for unrealized gain dengan long term investments. Allowance for unrealized sama unrealized gain on loss. Nih, ini sama ini. Sama tuh. Oh, baik, Pak. Itu kan terdapat unrealized itu berdasarkan kita beda S1 referensinya. Oke. Saya ke S1. Mana ke S1? Ini, Pak. Mana? Nah, ini Pak, S1.
Ada tulisan di atasnya judulnya. Di bawahnya ada namanya, Pak. Nyambung ke Oke. bawah, Pak. Ini karena 2 halaman, Pak. Oke. Ini ngeling dari mana nih dapat angka 11.983 dapat dari mana nih? Ini, Pak, dari kertas kerjaan di atas ini, Pak. DS1 ini, Pak. Oke, yang mana? Nah, jadi setelah tadi di Mete sebelumnya tetap balance-nya investment in securities kan terdapat nilai wajarnya, Pak, per sahamnya berdasarkan informasi di Wall Street Journal. Halaman di buku Apple Balsam halaman 162 itu kalau tidak salah. Nah, lalu dikalikan dengan total saham yang dimiliki gitu, Pak. Total saham yang dimiliki didapat nilai market value-nya masing-masing untuk Southwest Telecom sebesar 125.400, Emcowick sebesar 10.200, ke Solar Energy sebesar 9.600 dan Omega Data System 37.750. Nah, untuk cari holding gain loss-nya untuk per ininya saham investasinya itu dilihat dari selisih balance-nya 31 Desember dengan market value-nya. Jika market value-nya lebih kecil dibandingkan balance-nya akan dapat loss. Sebaliknya dapat gain. Kalau sebaliknya, jika market value-nya lebih besar daripada itu dapat gain. Lalu dapatlah holding gain loss masing-masing itu diperoleh total balance per auditnya 5.510. Itu juga bisa didapat dari selisih total balance per auditnya 31 Desember dengan market value-nya setelah ditotal. Jadi total lalu sebetulnya diketahui dalam ya terus gimana, Pak? Terus Lalu di balance per book-nya di neraca saldo klien itu 6.473. Karena terdapat perbedaan, maka dibuat penyesuaian sebesar 11.983. Nah, karena ini posisinya loss, dan posisi di neraca saldo kliennya gain, maka unrealized jadi di debit. Di jurnalnya di debit, unrealized di bawah, Pak, jurnalnya, Pak. Jurnalnya di bawahnya. Ya, unrealized gain or loss on investments pada allowance for unrealized gain or loss on investment, tapi current, Pak. Udah, Pak. Oke. Kalau saya cari market value ini, dapatnya dari mana source-nya? Ada nggak kita bisa ngelingkan source-nya itu atau price per share deh. Price per share di sini kan 88 nih. Itu kan berdasarkan market value kan ya? Iya nggak? Iya, Pak. Market value kan? Market value. Nah, dapat 88 itu source-nya dari mana ya? Ada di penjelasan buku Apple Balsam-nya, Pak. Nah, maksud saya itu dijadikan juga kertas kerja itunya. Source-nya itu dijadikan kertas kerja. Bagaimana kita dapat event itu dari Apple Blossom sendiri pun itu tinggal di screenshot. Nah, itulah dijadikan price share dan itu dijadikan dasar dari perhitungan dari mana dapat 88, dari mana dapat 851, dari mana dapat 16. Nah, itu kan ya. Jadi dimasukkan juga di kertas kerja. Jadi ngeling semuanya. Even kamu taruh ini di sini misalnya satu di atas sini referensi price per share, referensi E10 misalnya, E8 atau referensi apa? Kolom berapa? Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Oke? Paham ya? Baik, Pak. Nah, jadi Paham, Pak. tetap dibuat kita seperti audit, kita buat kertas kerjanya sedetail mungkin. Nah, saya cuma cerita sedikit ini tentang realize unrealize ini loh. Unrealize, terutama unrealize ya. Kalau realize kan sudah terjadi. Ini kejadian yang terjadi di Asabri, kejadian yang terjadi di beberapa asuransi BUMN ya. Beberapa asuransi BUMN. Nah, kita balik lagi ke korupsi kan. Korupsi itu kan sebenarnya ada 3 unsur ya.
secara besarnya. Nanti ditambah unsur-unsur lain yang lebih dalam lagi. Unsur pertama itu dari korupsi adalah kerugian negara. Terjadinya kerugian negara. Terus kemudian yang kedua adalah perbuatan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Rugi negara tapi nggak ada perbuatan melawan hukumnya sesuai dengan prosedur semua, maka dia menjadi tidak korupsi, gitu kan? Tidak korupsi ya konsepnya. Yang ketiga adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, kasus unrealized gain loss and investment ini, unrealized gain loss investment ini akan masuk ke P&L kan, rugi laba, yang menyebabkan perusahaan itu, BUMN itu untung atau rugi. Oke. Nah, ada perbedaan pandangan antara bisnis dan hukum dalam hal ini. Karena dia BUMN, ketika ada pembelian marketable securities dan ternyata berdasarkan dari data market dia itu rugi, maka kan akan kita catat tuh unrealized loss ya, unrealized loss. Nah, dan akan masuk ke P&L dan akan menyebabkan rugi di perusahaan tersebut. Nah, karena dia BUMN, ada keuangan negara di situ, maka bisa dipandang sebagai hukum dia akan merugikan keuangan negara. Secara hukum nih. Realize. Tapi apakah dia korupsi? Kita lihat dulu. Nah, kalau seandainya perusahaan asuransi tersebut membeli investasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada misalnya di BUMN itu ada yang namanya GCG, Good Corporate Governance. Ada aturannya di Kementerian, di peraturan PMK-nya. Peraturan Menteri BUMN, PMBUD. Nah, itu ada GCG-nya. Nah, kalau dia sudah ngikutin GCG-nya itu, dan dia punya aturan perusahaan sendiri yang mengatur tentang tata cara investasi, walaupun itu rugi, itu belum tentu dikatakan sebagai korupsi, gitu kan. Nah, kejadiannya di beberapa BUMN itu adalah dia rugi, unrealized, dia dianggap sebagai karena BUMN, karena tidak sesuai dengan prosedur, seperti yang dikatakan di awal tadi bahwa Miss Stockton, kayak orang-orang kayak gitu lah. Miss Stockton itu beli sendiri tanpa persetujuan dari atasan langsung, mengelola sendiri dana investasinya. Nah, itu tidak sesuai dengan GCG. Maka dibilang bahwa itu bisa merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara. Tapi apakah korupsi? Lihat dulu. Makanya yang terjadi adalah belum tentu dikatakan korupsi ketika ini belum dijual. Investasinya belum dijual. Kalau dijual, otomatis kan akan loss-nya itu akan realize. Makanya sekarang yang namanya direksi asuransi, BUMN asuransi yang bermasalah itu, mereka tidak mau menjual dulu investasi yang rugi saat ini. Kenapa? Ketika mereka jual investasi yang rugi, walaupun itu menghasilkan uang buat dia, itu kan menghasilkan uang buat dia, tapi itu menyebabkan unrealized loss-nya itu menjadi realized, menjadi terjadi. Nah, ketika terjadi, itu akan satu faktor dari korupsi itu akan terpenuhi. Tiga faktor korupsi itu terpenuhi. Ya, akan menguntungkan orang lain. Yang menguntungkan orang lain siapa? Yang diuntungkan adalah perusahaan yang membeli saham atau investasi tersebut. Untung dong. Kenapa untung? Karena dia beli dengan harga murah, gitu kan. Yang kedua, melanggar hukum. Karena apa? Tata cara penjualan dan pembelian investasinya itu awalnya sudah melanggar hukum nih, gitu kan. Yang ketiga, merugikan keuangan negara seperti tadi saya ceritakan tadi. Jadi direksi BUMN asuransi
itu tidak akan pernah yang namanya menjual untuk mengamankan posisi mereka, menjual yang namanya unrealized investasi yang masih belum unrealized loss-nya, walaupun itu sudah di stop misalnya dari mana namanya, dari perdagangan bursa. Bisa ada beberapa perusahaan yang di stop oleh perdagangan bursa. Intinya adalah mereka ketakutan, saat ini sangat ketakutan. Kenapa? Ketika misalnya itu dijual, walaupun mereka butuh duit, dijual, maka ketiga unsur dari korupsi itu akan terpenuhi. Dan ketika ketiga unsur dari korupsi itu terpenuhi, mereka yang akan masuk penjara, walaupun yang melakukan pembelian itu bukan mereka. Jadi itu konsepnya. Jadi untuk unrealized itu agak sedikit berhati-hati, realize unrealized dengan bisnis ya. Kalau bisnis ya itu kan belum realize gitu. Tapi enggak, hati-hati. Siapapun yang melakukan merealize-kan dia menjadi rugi, itu akan masuk ke BUMN. Nah, ini juga yang terjadi di Apple Blossom nih. Kekuasaannya Miss Stockton itu sangat besar. Itu ceritanya. Oke. Tadi ada yang belum nyambung, tapi kata itu udah. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan? Ini kan unrealized-nya itu kan masih masuk equity karena kan belum, dia investasinya kan termasuk investasi available for sale securities itu Pak. Kan itu masuknya ke equity Pak. Benar Pak ya? Masuk ke equity, unrealized loss. Jadi dia tidak masuk ke tapi ini. Juga ada bisa. Oh iya, ya kalau mamanya ini kalau ya betul. Kalau yang investment security ya. Yang saya cerita tadi adalah yang kita bicara adalah marketable securities. Kalau marketable securities dia ketika dia unrealized gain atau loss pada saat akhir periode, nah itu akan masuk ke sana. Masuk ke PNL. Kecuali kalau di sini sudah gain atau loss, dia masuk PNL kalau yang di sini. Tapi kalau mamanya kita berbicara marketable securities, saham itu akan masuk ke PNL. Paham ya? Oke, sebentar. Tadi Aldi. Oke, sudah. Sekarang Aldi ya. Aldi. Baik, Pak. Jelaskan tentang tadi sudah disebutkan tentang allowance for unrealized, itu kan allowance-nya yang masuk, unrealized masuk. Nah, long term investment. Long term investment ini berasal dari bondnya Sales Credit Corp. Itu ada di E6, Pak. E6, oke. Nah, di E6 ini addition-nya ini berasal dari bukunya Apple Blossom sendiri. Dan ntar nanti ada disposal dengan bondnya itu sebesar 220, itu berasal dari tabel amortisasinya. Bond Sales Credit Corp ini awalnya ini kan long term, dan ini awalnya tuh dari tanggal 1 Juli 1998 sampai 1 Juli 2008 dengan interest variable-nya sebesar 10% setiap 1 Juli dan 1 Januari dengan YTM-nya sebesar 11%. Lalu untuk tabel amortisasinya ada di bawah. Kita menghitung untuk carrying amount pada 31 Desember 2003 itu dengan carrying amount-nya sebesar 72.393, dan untuk cash receive-nya kan 3.750 itu dapat dari 5% dikali 75.000. Terus interest revenue-nya 3970 itu dapat dari 72.173 carrying amount yang sebelumnya dikali dengan 5,5%. Kenapa 5,5%? Karena 11 dibagi 2. Terus nanti ada amortisasi sebesar 220 itu dapat dari 3970 dikurangi 3750.
untuk carrying amount pada 31 Desember 2002 itu sudah 72.393. Jadi nanti balik ke atas Pak, untuk balance per auditnya menjadi 72.393. Jadi ini tadi ada di search credit cop-nya ada sebesar 72.173, jadi ada adjustment-nya itu sebesar 220 berasal dari amortisasinya tadi, investasi bondnya tadi. Kapan dia beli ini? Tanggal 1 Juli 1998 Enggak salah. terbitkannya. Kapan dia beli ini? Kapan Apple Blossom beli? Belinya itu 2 Juli 2003 Pak. Ada tanggal 2 Juli. Kalau seandainya kita berandai-andai ya, kalau seandainya dia itu belinya tanggal 1 Juli 2008, otomatis di sini ada, ini kita berandai ya, otomatis tahun lalu auditnya salah. Kenapa? Kalau dia belinya 98 nih, kenapa? Karena itu kan dia sudah ditetapkan sebagai long term investment kan. Nah, tapi dia tidak direklasifikasi di tahun lalu, dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau mamanya seandainya terjadi seperti itu ada tiga kemungkinan, ada dua kemungkinan, di restatement, laporan di restatement, atau tidak di restatement. Kalau di restatement, artinya ada 3 kolom itu laporan keuangannya. Ada kolom tahun 2002, ada kolom tahun 2002 restatement, ada kolom tahun 2003. Di mana angkanya 2002 biasanya itu 0, 2000 restatementnya 72.173, 2003-nya adalah 72.393. Itu kalau seandainya dia belinya sebelum bukan di tahun 2003. Nah, kalau di tahun 2003 ya kayak gini lah, ya udah bener kayak gini. Jadi dianggap sebagai itu transaksi di tahun berjalan. Cuman, nah, apakah ada keterangan yang mendukung Apple Blossom Company bermaksud untuk memegang obligasi ini hingga jatuh tempo? Ada nggak keterangannya? Keterangan maksud saya apakah ada dari MOM, minutes of meeting, dari direksi atau dari yang lain? Atau hanya dari soal saja? Hanya dari soal Pak. Sebagai auditor itu harus dijelaskan. Dijelaskan maksudnya kita nggak bisa percaya gitu doang gitu. Kita nggak bisa percaya gitu doang. Nah, ya, Apple Blossom mana buktinya? Ya, kalau kita benar-benar di lapangan ya, mana buktinya? Mana suratnya? Mana ketentuannya? Gitu kan. Kalau misalnya ada itu maunya Miss Stockton aja, ya enggak, ya artinya balik lagi internal kontrol untuk mengelola investasi itu sangat rendah, gitu kan. Rendah. Ini kata-kata yang ini pun itu memang harus didukung oleh bukti tertentu, bukti tambahan ya, supporting dokumennya. Apakah memang benar obligasi ini akan dipegang hingga jatuh tempo, ada kebijakan perusahaan enggak, gitu kan. Saya rasa sih harusnya ada di ini deh. Di minutes of meeting, rapat pemegang sahamnya harusnya ada nih. Nah ini penting banget nih untuk menentukan dia investment. Oke. Ini sih ya lah. Baik Pak, terima kasih. Terakhir, Mila Putri. Iya Pak. Jadi unrealized sudah ya, long term sudah. Sekarang income from investment dan gain on loss of sale of investment.
Ya, di income from investment ada di schedule E5. Oke, kita ke E5. E5. Oke. Nah, di schedule E5 ini kan sebenarnya sudah ada di buku halaman 99. Tapi ada yang kurang dari schedule E6 tadi Pak, income from investment yang belum ditambahkan dari bonds shares credit corp sebesar 3.970. Jadi balance per auditnya 11.363. Sebentar, ini kan yang didapatkan adalah balance segini. Balance per booknya berapa totalnya? 7.393. 7.933. Nah, terus kemudian yang kita perlu tambahkan yang mana? Yang 3.970 itu berasal dari schedule E6 yang dari income from investment dari bond shares credit corp. Untung ada tulisannya di sini ya. E6 ya. Oke. Kita lari ke E6. Nah, E6 terus gimana? Ini 3970. Oke, interest revenue-nya ya. Iya. Berarti 3970 dapat dari ini long term investment-nya 220, interest receivable-nya 3750. Interest income-nya mana? Long term investment. Mana Income from interest? interest-nya di bawah, Pak. Di bawah sekali itu dekat. Income from investment. Oh, oke. Nah, ya, itu. Kecil banget. 3970 dari sini. Jadi dia lah masuknya ke 3970. Berarti balance per auditnya harusnya 11.363. Kita balik lagi ke A1. E1. Oke. Nah, oke, save 1. Yang kedua, gain and loss of investment. E3. Di gain on loss sale of investment ada di schedule E3. Ini berdasarkan di schedule E4 di buku ada beberapa transaksi, yaitu penjualan transaksi Lakawana Energy dan United Green sebanyak 1.270 shares untuk Lakawana Energy dan 1.686 shares untuk United Green. Nah, cost yang didapat ini dari working paper tahun lalu ada di halaman 167 di buku. Jadi cost-nya untuk Lakawana Energy itu 147.320 dan United Green cost-nya 198.948 dan dijual dengan harga net ada di schedule E4 itu Lakawana Energy 170.053 dan United Green 202.190. Jadi masing-masing mengalami gain totalnya 25.975. Nah, ini tidak ada adjustment karena balance per auditnya sama dengan balance per book di read schedule-nya. Jadi sudah sama. Cost dapat dari mana? Yang mananya, Pak? Cost ini dapat dari mana? Cost-nya ini itu, Pak. Dihitung. Kayak yang 116 ini yang $116 itu dapat dari working paper tahun lalu di halaman 167 di buku. Oke. Kasih reference. Oh ya, lupa Pak. Terus proceed-nya dapat dari mana? Dari schedule E4 Pak. E4-nya mana di sini? Di buku Pak. Lupa di buku ya. Ya. Jadi di sini E4-nya mana nih? Langsung E5 kalau. Ya. Kasih reference. Oke. Ya. Dah, itu aja. Jadi semuanya itu harus ada reference-nya, biar bisa dikerjain gitu loh maksud saya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah semua kan? Kalau sudah semua, nah, baru kita sekarang ke kerjaan kelompok. Nah,
Kerja kelompok itu minggu lalu ya. Oke. Anissa, kelompok 2. Kalau mau matiin ininya boleh, silakan matiin. Ya, Pak. Ini berarti yang inventory turnover dulu apa gimana, Pak? Oh, terserah. Yang mana dulu? Bagusnya. Mau temennya dulu. Temennya siapa nih? Iya, Pak. Cocoknya sih inventory turnover dulu, Pak. Oke. Silakan. Opi ya? Iya, Pak. Bentar ya. Opi. Oke. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Dikit banget. Kenapa ya? Iya, soalnya cuma satu Oke, rasio, Pak, saya. Enggak. Tadi gambarnya itu nggak jelas, bukan dikit. Silakan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait analisis inventory turnover. Halo. Cepat perusahaan menjual persediaannya. Untuk mengukur rasio ini, kita membagikan COGS atau cost of goods sold dengan average inventory. Untuk rata-rata rasio industri, kami menggunakan 6 perusahaan pada sektor industri yang sama. Average inventory itu didapat dengan menjumlahkan persediaan awal dengan persediaan akhir, kemudian dibagi 2. Kemudian COGS-nya dibagi dengan average inventory. Dan mendapatkan rata-rata rasio pada tahun 2020 adalah 5,65 dan pada tahun 2019 adalah 6,3. Untuk rasio inventory turnover ICBP sendiri pada tahun 2020 itu 6,98 dan pada tahun 2019 7,11. Jadi pada baik untuk rasio inventory turnover ICBP dan rasio rata-rata itu mengalami penurunan pada tahun 2019 ke 2020. Untuk analisisnya, rasio inventory turnover ICBP itu berada di atas rata-rata rasio industri. Hal ini menunjukkan bahwa ICBP mampu menjual inventorinya lebih cepat jika dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain pada sektor industri yang sama. Kemudian rasio inventory turnover ICBP itu mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah inventory yang tidak sebanding dengan kenaikan penjualannya. Jadi inventorinya itu pada tahun 2020 naik hingga 19%, sedangkan COGS-nya itu hanya naik sebesar 5% dari penjualan yang naik sebesar 10%. Walau begitu, rasio ini masih berada di atas rata-rata rasio industri, sehingga bisa dikatakan bahwa ICBP masih lebih baik dalam mengelola inventorinya jika dibanding dengan perusahaan lain pada sektor industri yang sama. Akun yang menjadi perhatian itu adalah inventory dan COGS karena kedua akun ini merupakan akun pembentuk rasio inventory turnover. Sedangkan kemungkinan salah satunya bisa terjadi karena overstated inventory atau understated COGS yang menjadikan inventory turnover pada tahun 2020 menjadi lebih kecil. Saya pengen tahu, laporan rugi labanya mana? Dan balance sheet? Oh, sebentar ya, Pak.
Oke. Nah, coba sekarang tadi inventorinya yang mana? Persediaan itu. Di CLK-nya seperti apa? Catatan atas laporan keuangan untuk persediaan itu. Catatan nomor 236. Nomor 6 nih. Sama COGS-nya. Halaman 86 Pi yang persediaannya. Oke. Halaman 86. Tuh dibantu sama temannya tuh. Ini. Oke. Barang jadi, barang proses, bahan pokok, persediaan dalam perjalanan. Oke, 4.800. Nah, sekarang COGS-nya? Cost of goods sold-nya terdiri dari apa aja? Halaman 124 Pi. Angkanya udah benar belum tuh? Coba lihat. Oke, ya. Angkanya udah sama ya. 29.416 dengan, coba kita lihat presentasimu seperti apa. Tadi balikin. Oke, sip. Inventory turnover 6,98 dengan 7,11. Average industrinya 5,65. Artinya dalam 1 tahun dia bisa 2019 itu lebih cepat ya perputarannya ya. 365 dibagi 7 sama 365 dibagi 7 juga. Jadi berapa perputaran 2020? Coba ke bawah dikit. Harinya? Oh, belum ya? Harinya nggak dihitung ya? Itu bagian Harinya, saya, Pak. Oh, Anissa, Pak. Oke, jadi ini bagiannya 1 bagi 2 ya. Oh, satu lagi aset turnover nggak ada hari ini. Oke, sip. Lanjutnya siapa tadi? Anissa, Pak. Anissa, oke. Anissa, silakan. Sudah terlihat belum ya, Pak? Udah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Sabena Putri dari kelompok 2. Pada hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis Days Inventory pada PT Indofood CBP.
Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Days Inventory Ratio. Jadi Days Inventory Ratio adalah sebuah rasio yang menunjukkan berapa lama hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual inventory. Semakin kecil angka dari rasio Days Inventory, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual inventory. Nah, rumus dari Days Inventory adalah 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Selanjutnya di sini terdapat perhitungan dari Days Inventory Ratio ICBP. Days Inventory Ratio ICBP. Nah, jadi seperti yang disebutkan tadi, rumusnya adalah 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Untuk inventory turnover-nya adalah sudah dihitung oleh teman saya sebelumnya. Jadi untuk Days Inventory tahun 2019 adalah 365 hari dibagi dengan inventory turnover-nya 7,11 sehingga Days Inventory-nya adalah 51,31 hari untuk 2019. Kemudian untuk tahun 2020 Days Inventory-nya adalah 365 hari dibagi dengan 6,98 sehingga Days Inventory-nya adalah 52,28 hari. Selanjutnya untuk rata-rata rasio industrinya ini kami menghitung dari 6 perusahaan sejenis. Nah, perusahaannya itu ada yang pertama PT FKS Sejahtera, kemudian PT Campina, PT Diamond Food, PT Central Food, Indofood Sukses Makmur Tbk, Mayora Indah Tbk. Sehingga untuk tahun 2019 didapatkan rata-rata industrinya adalah untuk Days Inventory 76,4 hari, lalu untuk tahun 2020 rata-rata industrinya adalah 77,3 hari. Selanjutnya untuk analisis dari Days Inventory ICBP dapat dilihat di tabel di atas. Di situ terdapat rasio Days Inventory ICBP dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu mengalami kenaikan sebesar 1, yaitu dari 51,3 hari ke 52,3 hari. Sehingga ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 waktu yang dibutuhkan ICBP dalam menjual inventorinya lebih lama apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, untuk penyebabnya seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu karena peningkatan inventory yang tidak sebanding dengan peningkatan COGS-nya. Untuk inventory meningkat 19%, sedangkan COGS-nya 5%. Nah, walaupun mengalami kenaikan, tapi rasio Days Inventory ICBP itu masih berada di atas rata-rata rasio industri. Seperti dapat dilihat di tabel, untuk tahun 2020, rasio ICBP ada 52,3 hari, sedangkan rata-rata rasio industrinya adalah 77,3 hari. Begitupun untuk tahun 2019 juga berada di atas rata-rata rasio industri. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan ICBP dalam menjual inventorinya lebih cepat apabila dibandingkan dengan perusahaan pada industri sejenisnya. Selanjutnya untuk dampak. Nah, dampak dari peningkatan rasio Days Inventory ini cukup negatif karena menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan ICBP untuk menjual inventorinya lebih lama. Walaupun begitu, rasionya masih bagus karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya untuk akun yang menjadi perhatian adalah inventory dan COGS karena ini merupakan komponen dari Days Inventory. Kemudian yang terakhir untuk kemungkinan salah sajinya adalah karena Days Inventory ICBP itu mengalami kenaikan yang berasal dari inventory turnover yang mengalami penurunan, sehingga kemungkinan salah sajinya adalah terdapat understated pada COGS atau overstated pada inventory. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma 2 doang ya? Nggak 3 ya? Nggak termasuk aset turnover-nya nggak masuk ya? Iya, Pak. Oh, kesepakatannya gitu. Oke. Hopipa, cepat dong. Selesai gitu. Hopipa. Ya, Pak. Hopipa Ya, pasangan. Pak, izin share screen. Sama Nabila, Pak. Nabila dulu atau Hopipa dulu? Saya dulu, Pak. Oke. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Monggo. Mohon maaf, Pak, apakah sudah terlihat? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. Jadi, saya itu akan mempresentasikan return on equity karena
inventory turnover itu tidak relevan dengan PT Jasa Marga. Nggak ada inventorinya kan? Iya, Pak. Nggak ada persediaannya. Oke, terus. Jadi return on equity ini menurut Kasmir adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rumus return on equity ini adalah net income dibagi dengan equity. Perhitungan return on equity PT Jasa Marga yaitu pada tahun 2019 net income-nya 2.073.000 ini dalam jutaan rupiah. Disebutin dong dalam jutaan rupiah, termasuk yang tadi juga sebelumnya ya, dalam jutaan rupiah, dalam ribuan. Nah, biar kita sama-sama paham. Oke, terus pada tahun 2019 return on equity PT Jasa Marga itu hasilnya 8,94%. Pada tahun 2020 ini return on equity-nya minus 0,17% karena mengalami kerugian. Kenapa rugi? Karena pendapatannya turun, banyak yang turun pendapatan tol sama pendapatan konstruksi itu menurun drastis. Oke. Sementara cost-nya tinggi. Expense-nya masih tinggi. Kalau bebannya itu perubahannya tidak begitu signifikan, jadi masih sama kayak nggak terlalu beda jauh sama tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, terus? Untuk perhitungan rata-rata industri itu ada Cipta Marga Nusapala itu memiliki return on equity 3,82%. Kemudian Nusantara Infrastruktur itu return on equity-nya 3,36%. Indonesia Kendaraan Terminal ini return on equity-nya minus 2,37% karena mengalami kerugian. Dana Brata Luhur ini juga minus karena mengalami kerugiannya itu minus 0,39%. Kemudian perbandingannya dengan rata-rata industri, PT Jasa Marga ini return on equity-nya pada 2019 yaitu 8,94%, pada 2020 minus 0,17%, sedangkan rata-rata industri 0,85% yang dihitung manual. Kemudian Mbak, ini sorry ya, untuk yang ini perbandingan seperti ini harusnya perbandingannya per tahun juga 2019 jasa marga berapa, industri berapa, 2020 jasa marga berapa, industri berapa. Tapi kalau dibaca kayak gini itu cuman perbandingannya satu inline gitu loh. Paham ya maksud saya? Jadi harusnya itu perbandingannya itu per tahun, kalau mau dipertahunin gitu. Oke, terus? Ya Pak, mohon maaf Pak. Apa-apa. Akun-akun yang akan menjadi perhatian utama dalam proses audit terkait terkait return on equity ini adalah akun dalam pos ekuitas dan pos laba rugi karena pembentuk return on equity adalah pos-pos tersebut. Kemudian akun-akun dari laba rugi atau net income yang perlu menjadi perhatian terutama adalah pendapatan tol. Pada tahun 2020, pendapatan tol ini turun sebesar 13,50% dan pendapatan konstruksi pada tahun 2020 turun 73,20%. Nah, ini pendapatan tol itu turun dikarenakan dampak dari COVID-19 yang menjadikan mobilitas itu turun. Kemudian pendapatan konstruksi itu turun dikarenakan menurunnya aktivitas konstruksi pada tahun tersebut.
Kemudian penurunan akun-akun tersebut dan berbagai akun lain menyebabkan net income ini mengalami penurunan sebesar 13,70 triliun. Lalu akun-akun dari pos ekuitas yang perlu menjadi perhatian terutama adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dan ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Kedua akun tersebut mengalami kenaikan sebesar 298,51 miliar dan 1,20 miliar. Oke. Nah, dari rasio yang tadi, ya Pak? Terus? Dari rasio yang tadi dijelaskan itu dapat dilihat jika terjadi penurunan signifikan return on equity dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemungkinannya itu terjadi overstate ekuitas atau understate net income. Kemudian jika dilihat dari laporan keuangan PT Jasa Marga, akun yang kemungkinan salah saji untuk pos ekuitas itu, maaf Pak, ini salah tulis. Kemungkinan salah saji untuk pos net income adalah pendapatan tol dan pendapatan konstruksi. Ya. Hal itu dikarenakan dua akun tersebut mengalami penurunan yang cukup besar. Kemudian akun yang mengalami salah saji untuk pos ekuitas itu adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dan ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali karena kedua akun tersebut itu kenaikannya cukup signifikan. Kemudian bila return on equity PT Jasa Marga ini ketika dibandingkan dengan rata-rata industri pada tahun 2020 itu tergolong sangat rendah. Kemampuan PT Jasa Marga dalam pengembalian ekuitas cukup buruk karena lebih rendah dibanding rata-rata industri. Jadi PT Jasa Marga ini kurang efektif dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih sejumlah laba. Berikut adalah net income dan ekuitas serta rata-rata industri sejenis. Ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Jasa Marga pada tahun 2020. Ini lampiran. Sebentar saya lihat dulu yang tadi sebelumnya. Ya Pak. Sebelumnya saya lihat dulu yang laporan rugi labanya. Laporan rugi labanya. Laba rugi. Rugi laba. Iya, ini. Oke, terus. Kemudian ini laporan posisi keuangan bagian ekuitas milik PT Jasa Marga. Sekian presentasi dari saya tentang return on equity PT Jasa Marga. Pasangannya siapa tadi? Kopipa? Nabila, Pak. Ya, Pak. Izin stop share ya, Pak. Oke, silakan. Izin teruskan, Pak. Bentar. Apakah sudah terlihat atau belum, Pak? Jasa Marga aset turnover-nya siapa yang ngerjain ya? Aset turnover-nya Nila, kalau nggak nanti ya? Ya, nanti minggu depan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan rasio debt to equity. Jadi debt to equity ini tujuannya yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Yang rasio ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian finansial perusahaan berkaitan dengan utang.
Rumusnya itu total liabilities dibagi total equity. Untuk rasio jasa marga tahun 2019 itu sebesar 320%, 320,12%, dan untuk 2020-nya itu 329,91%. Untuk rata-rata industri dalam jutaan, yaitu yang pertama ada perusahaan Cipta Marga Nusapala Persada dapat 68,2%, sedangkan perusahaan Meta itu 74,3%, IPCC yaitu 81,6%, dan perusahaan TB itu dapatnya 27,3%. Jadi untuk rata-rata industri yang 2020 itu mendapatkan 114,22%. Untuk rata-rata industri kami menghitung yang 2020-nya aja, Pak. Nanti yang 2019-nya belum dihitung, Pak. Halo? Nah, jadi akun-akun yang akan menjadi perhatian utama dalam proses audit terkait rasio debt equity ini yaitu akun-akun dalam pos liabilitas dan ekuitas. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan debt to equity ratio itu dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 9%. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan yang lebih besar dari jumlah utang dibandingkan dengan jumlah ekuitas. Total liabilitas mengalami peningkatan sebesar 2.847, sedangkan peningkatan total ekuitas yaitu sebesar 1.590. Sedangkan bila dibandingkan dengan rata-rata industri, ini jauh lebih besar 3 kali lipat. Yang artinya perusahaan PT Jasa Marga ini mendapatkan pendanaan itu dari hutang, bukan pendanaan dari dana sendiri. Yang artinya semakin tinggi rasio utang terhadap modal, maka semakin tinggi kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang yang harus dibayar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Terus? Di sini liabilitasnya dari 2019 ke 2020 lebih besar naiknya dibandingkan dengan ekuitasnya. Sebentar, coba lihat ke atas lagi. Ada peningkatan 2 kali lipat di tahun 2020 untuk jangka panjang ya? Iya, Pak. Yang di utang bank sama di utang obligasi. Ini yang nyebabin kemarin current asset ratio-nya itu atau quick ratio-nya itu jadi meningkat tajam ya? Iya, yang kemarin Riva jelasin. Okay. Ya, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, saya tanya nih, kalau umpamanya Nabila punya uang, mau nggak beli sahamnya Jasa Marga? Enggak, Pak. Kenapa? Soalnya dananya itu dari utangnya tinggi, Pak, dibanding dengan ekuitasnya. Oke, terus apa lagi? Jadi mungkin dia lebih fokus untuk melunasi hutangnya dulu, Pak. Jadi feedback-nya itu, return-nya itu rendah, Pak, kalau untuk investor. Oke. Cuman itu? Ya, mungkin itu aja. Kalau saya belum tentu. Kalau saya termasuk yang optimis atau risk taker, gitu kan? Risk taker. Saya ngelihatnya ke depan, Jasa Marga memang sekarang lagi pada bangun-bangun semua kan? Iya, Pak. Bangun-bangun. Saya bisa ambil nih. Yang saya ambil adalah ketika kalau saya misalnya sebagai risk taker, saya adalah investor yang jangka panjang. Lihat Jasa Marga bagus. Walaupun dengan penuh hutang seperti itu. Tapi kalau umpamanya saya sebagai risk avoider, gitu kan? Avoider yang menghindari risiko, gitu. Dan saya mainnya jangka pendek, nah saya akan kalau saya punya uang, mendingan saya tidak beli Jasa Marga. Tidak bisa Jasa Marga. Ini caranya kita. Nah, kalau saya sebagai auditor, apa yang saya lihat ini? Saya lihat justru adalah kelangsungan usaha perusahaan ini. Nah, kalau seandainya tadi dia rugi tapi dia mampu untuk ada
di dalam catatan atas laporan keuangan itu selalu tuh bagian terakhir itu adalah apa namanya rencana dari manajemen itu ngapain aja, itu di catatan atas laporan keuangan itu selalu ada tuh biasanya tuh. Manajemen akan meningkatkan biaya ini biasanya ini kalau seandainya perusahaannya dalam rugi. Nah itu harus kita lihat juga, dan kita nilai itu. Coba lihat catatan atas laporan keuangannya ada nggak? Halaman terakhir, manajemen gitu. Agak-agak terakhir lah. Yang halaman terakhir ya, Pak? CLK. Bentar, Pak. Lemot. Apa ini? Perjanjian dan kontrak penting. Nah, perikatan penting, significant agreement. Nah, ini yang biasanya kita lihat nih. Gitu kan? Kita lihat terus ke atas lagi halaman 44 ya. Catatan atas laporan keuangan 44 lihat. Wah, terus terus lagi. Up. 44. Ini bawah lagi. 45 awal. 45 awal. Up. Nah, atas lagi dikit. Nah, ini biasanya kita lihat itu di sini dia ada artinya perusahaan ini sedang melakukan konsesi mana saja yang dibangunkan. Kalau namanya kita sebagai auditor, kita lihat nih, justru ini yang penting nih kalau kalian lihat melihat keberlangsungan perusahaan itu dilihat dari apakah dia memiliki perjanjian dan perikatan penting yang dapat menghasilkan uang. Itu auditor tuh. Karena ujung-ujungnya adalah kalau di akuntansi istilahnya keberlangsungan usahanya bagaimana gitu kan. Jadi tidak hanya langsung tuh. Ini lihat nih konsensinya tanggal berapa sampai tanggal berapa, sampai 31 Desember 45, berarti dia masih mungkin untuk mendapatkan tambahan. Nah itu ya, jadi ini untuk jasa marga atau perusahaan lainnya juga seperti ini. Ketika dia rugi, kita tidak hanya langsung kita lihat kontrak penting apa yang ada atau manajemen tuh mau ngapain. Kalau misalnya nggak ada kontrak perjanjian perikatan penting, manajemen tuh mau ngapain dengan perusahaan ini. Nah itu yang harus kita lihat itu. Untuk perusahaan-perusahaan yang rugi. Oke, itu ya Nabila. Ya, buat yang lainnya juga tolong diperhatikan itu juga. Nggak ada yang rekam ya. Gavan, Dika. Terima kasih, Pak. Yuk. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, silakan. Belum kelihatan? Ya. Izin share screen sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak, dan teman-teman? Oke, sudah kelihatan. Ya, baik. Jadi pertama yang akan presentasi adalah teman kelompok saya dulu, Pak, baru nanti saya. Siapa? Lincin Lian, Pak. Lincin Lian Manulang. Lincin Lian. Oke. Ya, Pak. Tapi Lincin kalau nggak salah keluar deh. Enggak ya? Enggak, Pak. Masih di sini. Oh. Baiklah, saya menjelaskan mengenai rasio inventory turnover dari PT Unilever Indonesia. Next slide. Next slide, Liza. Nah, inventory turnover atau perputaran persediaan merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu tahun selama satu periode.
Rasio ini akan menjadi sebuah indikator yang baik dalam menentukan nilai kualitas persediaan dan pembelian yang efektif dalam manajemen persediaan atau inventory management. Rumus yang digunakan yaitu cost of goods sold dibagi dengan average inventories. Next slide. Di sini pertama-tama kami mencari rata-rata industri dari perusahaan yang sejenis dengan PT Unilever. Ada 7 perusahaan. Yang pertama Kino pada tahun 2019 mempunyai inventory turnover sebesar 4,47 kali, KPAS 1,07 kali, MBTO 2,91 kali, MRAT 0,94 kali, TCID 2,77 kali, UNPR 8,60 kali, dan PICI 2,06. Sehingga rata-rata industri pada tahun 2019 yaitu 3,26. Dan pada tahun 2020, Kino mempunyai inventory turnover sebesar 3,04 kali, KPAS 0,94 kali, MBTO 2,05 kali, MRAT itu ada 0,78 kali, TCID ada 2,91 kali, UNPR ada 8,33 kali, dan PICI ada 2,37 kali, sehingga rata-rata industri pada tahun 2020 ada 2,91. Kemudian, seperti yang kita dapat sebelumnya, bahwa rumusnya dalam menentukan inventory turnover itu mempengaruhi 2 akun, ada inventory dan cost of goods sold. Jadi inventory pada tahun 2019 yaitu dalam jutaan rupiah 20.893.870 dibagi dengan 2.429.234. Sehingga pada tahun 2019 rasio inventory turnover yaitu 8,6 kali, sedangkan pada tahun 2020 rasio turnover-nya yaitu 8,33 kali. Sebentar. 2429 itu inventory-nya itu inventory rata-rata awal akhir dibagi 2 atau inventory akhir aja 2019? Inventory akhir saja, Pak. Kan rumusnya apa tadi? Coba balik ke slide sebelumnya. Cost of goods sold dibagi average inventory. Average inventories didapat dari mana? Awal tambah akhir bagi 2. Ya nggak? Teng. Artinya itu harus dilihat dulu akhirnya 2018 seperti apa. Terus ditambahkan dengan akhir 2019 dibagi 2. Betul nggak? Betul, Pak. Artinya dibenerin dulu ya slide-nya ya. Iya, Pak. Oke. Dibenerin dulu, nanti disubmit lagi ke Lincin ya. Jadi ini lanjut atau diperbaiki dulu, Pak? Diperbaikin dulu dong. Oke. Ya, itu yang lain juga. Kalau mamanya ada yang nembak akhirnya aja. Terus siapa nih sekarang nih habis ini? Habis temannya Lincin siapa? Davandika. Oh, maaf Pak, tapi karena kan saya ini Pak lanjutan dari Lincin, jadi kemungkinan besar juga salah Pak. Iya Pak. Iya, ya dibenerin dulu ya. Siap Pak. Oke. Terus Dwi Rizatul Azizah. Dwi, bentar gak sih Dwi? Dwi atau Kadek nih? Oh Dwi salah masuk ya Dwi ya. Salah masuk ininya. Kadek kalau gitu. Kadek? Ya Pak. Izin share screen Pak ya. Oke, S hardware. Oke. Suara saya sudah terdengar Pak? Suara udah kedengar, tapi gambar belum. Oke. Sudah Pak? Udah kelihatan nggak Pak? Lagi OTW. Nah, oke, udah. Oke. Aduh, lagi. Nggak, Pak. Oke. Oke, selamat siang Pak. Di sini saya mau menjelaskan rasio inventory turnover di PT AC.
Nah, seperti yang udah dijelasin kelompok-kelompok sebelumnya, inventory turnover itu kan rasio mengukur berapa kali perputaran inventory perusahaan dalam 1 tahun. Dan juga dijelaskan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya, rumusnya itu COGS dibagi dengan average inventory. Jadi akun yang terkait itu COGS sama inventory. Nah, di sini juga udah saya sediain dia dari tahun 2019 sama 2020. Inventory awal, akhir, sama COGS-nya. Dan juga rasionya. Sebentar, Kadek. Lincin sama Ya. siapa tadi? Ini kayak gini ya. Jadi inventory awal nggak ditembak di inventory akhir aja. Oke, terus. Lanjut, Kadek. Di situ udah kelihatan tuh. Nah, kelihatan di sini juga perubahannya. Jadi, ini kelihatan ya perubahan inventory turnover-nya itu cukup dilihat dari akun-akunnya itu yang signifikan itu di COGS-nya. Dia menurun sebesar 11,80%. Oke. Jadi 2019 itu kan rasionya 1,645. Dan di tahun 2020 turun sebesar 10,6. Kemungkinan besar hal ini menandakan bahwa performa perusahaan itu dalam melakukan penjualan barang atau mengelola inventory-nya itu memburuk gitu. Nah, kemungkinan kan di 2020 itu kan kondisi pandemi COVID, kemungkinan dari sini itu dia penjualannya menurun. Nah, karena penjualan menurun kan berbanding lurus dengan COGS. Jadi COGS-nya juga menurun. Mungkin karena itu pandemi COVID-nya gitu. Kemudian itu mungkin dia karena disajikan terlalu besar, maka kan coba suara saya belum kedengaran Pak ya? Enggak, tadi kayak robot. Ya, sekarang udah bagusan. Sinyal Pak. Nah, kemungkinan lainnya itu salah saji inventory. Jadi COGS-nya juga terpengaruh kayaknya gitu. Kemudian jika dibandingkan dengan rata-rata industri, PTS itu 2020-nya kan rasionya 1,470. Sedangkan rata-rata industrinya itu cukup jauh, gitu, 5,064. Sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa pengelolaan inventory-nya PTS itu masih kurang maksimal. Nah, untuk menanganinya itu mungkin bisa dilihat dari lebih mengetahui usia dari produk yang dijual, sehingga stok barang itu nggak banyak yang kadaluarsa atau rusak. Kemudian perbaiki kualitas inventory juga dan mengoptimalkan harganya. Lagi di COVID ini lagi krisis gitu penduduknya kayak gitu. Oke Pak, sekian Pak. Makasih. Ini retail ya. Kalau retail itu 1,645 berarti dia agak berbeda dengan saya agak ragu dengan rata-rata industri. Rata-rata industrinya tadi itu diambil dari mana ya? Kenapa Pak? Rata-rata industri tadi diambil dari mana? Oh, di ini Pak, saham apa namanya buat ntar saya share screen dulu Pak. Ini saya nyari di ini di saham kan saya nyari di saham apa namanya saham oke.net itu ada di subsektor perdagangan dan eceran, kemudian sektor perdagangan dan investasi. Nah saya cari tuh kan kelihatan tuh apa namanya perusahaan-perusahaannya yang serupa. Oke. Halo, suaranya kayak robot. Yang dapat segini. Jadi di rata-rata jadi 5,064 Pak.
Kadek menghilang. Iya Pak, sepertinya terputus Pak. Suaranya kayak robot. Oke, make sense. Tapi untuk satu perusahaan sih agak kurang meyakinkan ya, karena kalau dari dilihat dari inventory aja, artinya penjualan dia juga nggak berputar dengan bagus, terlalu banyak inventorinya. Tapi hal yang wajar untuk di retail barang-barang yang sama kayak IKEA kemungkinan lebih besar juga dari dia. IKEA, Informa, barang-barang yang perusahaan-perusahaan yang jual barangnya itu bukan barang harian kayak si ini. Oke. Pasangannya Kadek siapa? Saya Pak. Monggo, silakan. Baik Pak. Ya Kadek, oke, Kadek udah selesai Kadek. Ini lanjut temanmu. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kadek Windu, menjelaskan tentang Days of Inventory. Days of Inventory Ratio itu menunjukkan berapa lama persediaan tersimpan dalam perusahaan dalam hitungan hari. Cara mencarinya yaitu dengan 365 dibagi inventory turnover ratio yang tadi sudah dijelaskan oleh Kadek. Nah, tadi ini sudah dijelaskan oleh Kadek, inventory turnover yang kita dapatkan pada tahun 2019 pada S hardware yaitu 1,645, pada tahun 2020 yaitu 1,47. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa days end of inventory PTS hardware pada tahun 2019 yaitu 221,9 dengan hasil dari 365 dibagi 1,645. Pada tahun 2020 yaitu days end inventory sebesar 248,3 berasal dari 365 dibagi 1,47. Seperti yang tadi juga telah dijelaskan oleh Kadek, rata-rata inventory turnover rata-rata industrinya yaitu sebesar 5,064. Ini dari subsektor perdagangan eceran. Kenapa berbeda? Karena kita lihat misal ini ada Alfamart 7,9, itu kan sudah wajar karena perputarannya cepat. Misal di sini ada Era, yaitu Era Phone yang menjual HP, perputarannya 8,832 per tahun. Jadi karena HP sekarang sudah sangat tren, jadi kan perputarannya cepat, penjualannya cepat. Berbeda dengan PTS hardware. Analisisnya nanti dijelaskan. Rata-rata industri days of inventory sehingga kita mengetahuinya yaitu sebesar 72,07, yaitu berasal dari 365 dibagi 5,064. Analisisnya itu PTS hardware mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 12%. Berdampak negatif karena semakin besar nilai TOI mengindikasikan bahwa perusahaan terlalu lama menyimpan persediaan dan berdampak pada bertambahnya biaya penyimpanan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kadek, kemungkinan besar kenapa meningkat karena adanya pandemi COVID, jadi performa penjualan menurun. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari tadi turnover sama DOI itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Terus perbandingan dengan rata-rata industri, bila dibandingkan dengan rata-rata industri, days of inventory PTS hardware pada tahun 2020 3 kali lebih besar daripada industri lainnya. Artinya dibandingkan dengan perusahaan di industri yang sama, PTS dalam penjualannya lebih rendah karena perputaran persediaan lebih lambat. PTS hardware perlu memperbaiki strategi pemasaran sehingga membuat keuangan perusahaan tersebut membaik. Dan tadi ya, hal yang lainnya adalah karena PTS hardware itu
inventorinya tuh berupa barang-barang rumah tangga. Jadi mungkin lebih bertahan lama daripada tadi yang penjualan perbandingannya dengan yang Alfamart dan Erafon yang perputaran penjualannya lebih cepat. Seperti itu, terima kasih. Coba tadi yang ada yang sedikit yang ini nih, rata-rata industri itu. Jadi rata-rata industri berapa hari? Berapa, Pak? Berapa hari turnovernya? 5 harinya ini 72,07. Nah, maksud saya dari tabel yang tadi itu dibagiin aja dengan 365 bagi itu. Jadi ketahuan dong, gitu kan. Jadi iya, jangan ngambil punya kadek semuanya gitu kan. Olah dikit nape? Ya, gimana Pak? Iya, jangan ngambil punya kadek semua, ini kan ada tadi kalau sama kadek gitu kan. Tinggal kamu tambahin aja 2 kolom lagi, lebih gampang gitu kan. Inventory turnover-nya, days turnover-nya berapa hari. Itu maksud saya. Paham nggak? Oh iya, Pak. Nah, jadi nggak ngambil banget gitu. Tapi secara ya itu tadi. Kalau saya selalu melihatnya, saya selalu melihatnya harinya ya. Baik itu yang namanya inventory turnover, days inventory turnover, ataupun kemarin itu receivable, days of receivable turnover. Nah, itu saya selalu melihat hari. Kalau dia dari ini 200 hari, setengah tahun untuk satu barang terjual rata-rata itu tidak oke menurut saya. Tidak oke. Yang sama dengan ini adalah seperti kayak kalau Alfa kan cepet ya, Alfa cepet. CSAP apaan ya? CSAP dari malam bentar. Daya itu apa daya? Bentar, Pak. Imam sudah cari. Daya itu duta inti daya penjualan apa ya? Jadi ada beberapa perusahaan yang ini nih, yang nggak begitu bagus, MAPA, Daya. Apakah memang perusahaan-perusahaan itu sejenis sama kayak S Hardware? Karena terus terang aja S Hardware saat ini itu tutup semuanya. Nggak melayanin pelanggan se-Jawa Bali. Tutup semuanya kecuali online. Kecuali online. Jawa Bali dia tidak melayani, dan otomatis itu akan menambah, kecuali kalau dia bisa bermain dengan inventory akhir ya, di inventorinya dia nggak beli lagi, menambah inventory, dia menjual inventory yang ada aja, dia akan selamat. Tapi kalau umpamanya dia nambah inventory lagi, salah perkiraan, karena inventory itu serba salah. Dulu saya nanganin inventory rumah sakit, soal nanganin rumah sakit itu lebih bahaya lagi. Oke? Ya tadi Daya itu menjual produk kecantikan, Pak. Oh, oke. Oke, nggak begitu bagus juga rupanya. Sona apa Sona? Sona. Nggak ada ya? Ya udah, nggak apa-apa. Sona itu malah bahaya tuh. Oke, terima kasih untuk Nelu sama Kadek ya, dan yang lainnya. Jangan lupa yang tadi siapa tadi? Lincin and the Gang, Lincin dan Dapan diperbaikin dulu ya, hitung-hitungannya, cari datanya yang benar. Untuk yang lain yang kesilap sama saya, alhamdulillah berarti nggak kelihatan. Kalau gitu kita
akhirin aja ya perkuliahan kita hari ini. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Yang bagian kami rasionya udah, Pak. Oh ya, tinggal di submit aja ya. Submit ulang ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 5M, jaga kesehatan karena kalian sebentar lagi sudah mau berakhir ya. Istan 2 minggu lagi kan. Sayang banget kalau mamanya 2 minggu lagi sakit atau nggak bisa ujian kan. Sayang sekali. Ya, jadi jaga kesehatan ya. Oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Iya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.